this. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu. Kabar terkini bahwa nama-nama honorer K2 sudah terlihat di uji publik pendataan non-ASN. Yuk kita simak hingga akhir videonya. Proses pendataan non-ASN sudah masuk tahap uji publik. Masing-masing instansi diwajibkan untuk mengumumkan daftar tenaga non-ASN yang masuk dalam pendataan. Data honorer by name by address yang sudah dimasukkan dalam pendataan non-ASN BKN harus diumumkan di kanal instansi masing-masing, kata Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen. Pengumuman pendataan non-ASN tersebut sebagai upaya pemerintah untuk melakukan transparansi. Dengan uji publik ini diharapkan diperoleh data honorer yang valid. Suharmen juga menyebutkan pengumuman hasil pendataan non-ASN itu berlangsung selama 2 pekan, terhitung sejak 1 Oktober. Bersamaan dengan itu, uji publik juga dilakukan, dimulai dari 1 hingga 31 Oktober 2022. Honorer harus memeriksa pengumuman instansi. Jika tidak terdata, maka bisa mengajukan usulan pendataan non-ASN, terang Suharmen. Sebaliknya, bila ditemukan ada honorer bodong, Deputi Suharmen meminta agar segera melaporkan ke Helpdesk BKN. Partisipasi honorer dalam mendapatkan data non-ASN yang valid sangat dibutuhkan. Deputi Suharmen mengungkapkan jika ada instansi yang belum mengusulkan atau menyelesaikan pendataan non-ASN sampai 30 September atau prafinalisasi, harus mengajukan surat kepada BKN untuk dilakukan penambahan waktu pendataan. Sebab pada tahap prafinalisasi, semua proses kegiatan pendataan ditutup. Ketika perpanjangan diberikan, honorer bisa membuat akun dan registrasi, kemudian menginformasikan atau melengkapi data dan riwayat masa kerjanya. Finalisasi pendataan non-ASN dilakukan pada 31 Oktober. Pada tahap ini, instansi harus melakukan pengecekan akhir dan melakukan finalisasi akhir yang menutup semua proses kegiatan pendataan. Berikutnya, instansi juga wajib mengunggah surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM berdasarkan hasil pendataan terakhir. Tahap terakhir, instansi harus mengumumkan daftar honorer yang merupakan hasil akhir pendataan non-ASN tahun 2022, ujar Suharmen. Sementara itu, Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan sebanyak 2.113.158 honorer telah masuk pendataan non-ASN. Data tersebut berhasil dihimpun BKN per 30 September 2022 pukul 07.10 WIB. Mereka berasal dari 66 instansi pusat dan 522 instansi daerah. Menpan RB juga menegaskan 2,1 juta honorer yang masuk portal pendataan non-ASN BKN bukan berarti mereka diangkat menjadi ASN, baik PNS maupun P3K. Pendataan non-ASN bukan untuk mengangkat honorer menjadi ASN tanpa tes, kata Menpan RB Azwar Anas dalam suratnya nomor B-19-17-M-SM-01-00-2022 tentang tindak lanjut pendataan non-ASN di lingkungan instansi pemerintah tertanggal 30 September 2022. Untuk surat tersebut bisa Bapak Ibu unduh pada kolom deskripsi. Menteri Anas kembali menekankan pendataan non-ASN bertujuan memetakan dan mengetahui jumlah honorer di lingkungan pemerintah pusat dan daerah sebagai data dasar honorer.
Pak Anas juga sudah berkonsolidasi dengan banyak pihak untuk menyelesaikan masalah tenaga non-ASN. Kolaborasi bersama dilakukan guna memastikan keputusan diambil dengan memperhitungkan banyak aspek. Kementerian Pan-RB juga intens membahas dengan DPR RI, DPD RI, dan juga Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia atau APPSI, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, APKASI, dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, APEKSI, serta berbagai forum tenaga honorer dan juga organisasi guru, serta berbagai stakeholder. Pemerintah sangat terbuka menerima masukan, dan kami terus dalami semua opsi langkah terkait tenaga non-ASN ini, termasuk dari sisi kemampuan fiskal pemerintah. Pungkas Menteri Anas. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.